siang. Iya, selamat siang. Kalau boleh tahu dengan siapa? Dengan Mbak Anissa. Oh, dengan Mbak Anissa. Mbak Anissa itu yang kemarin WA saya bukan? Iya benar. Oke. Mbak Anissa tadi di sini kesininya sendiri atau bareng teman? Diantar sama teman. Oh, diantar. Sekarang temennya di mana? Di situ. Oh, nunggu di luar ya? Emang tadi nggak bikinnya sama temen? Dari sekolah tadi terus ganti baju langsung sini. Jadi tadi Mbak Datu pulang dulu baru kesini? Ya. Oh, kirain tadi langsung kesini? Enggak sih, enggak berani. Ya, biar diem-diem aja. Terus tadi Mbak Datu di sekolah ya? Ngapain kegiatan? Tadi enggak ada jam kopi. Soalnya kan aku kelas 12 jadi Oh, sekarang Mbak Datu kelas 12? ya. Nah, nggak semoga sih, pasti pertanyaannya bakalan gimana ini mau lanjut apa? Yang pastinya aku lagi berjuang tinggi sih. Cuma memang ada bingungnya, ada bingung sih. Udah ada plan tadi? Tidak ada. Mau kemana nih niatnya? Mau wisata, mau kerja apa? Aku mau masuk Indonesia. Pilihan pertama ini masih rada-rada tentang itu. Pilihan pertama masuk olahraga, terus yang kedua UBK. Nah terus aku tanya kakak, katanya yakin gak aku ambil olahraga buat pilihan pertama. Terus dia tuh kayak nyaranin ya udah ambil PKN aja gitu kan. Aku habis dibilangin kakak kayak gitu tuh jadi bingung. Aku pilihan pertamanya jadinya olahraga. Terus itu kan masih ada waktu panjang kan buat masuk ke PTN. Nah aku mikir aku punya planning ambil olahraga kan karena aku pengen kayak kakakku sama papa kan punya olahraga. Nah terus katanya papa sebelumnya sebelum nyaranin ke PKN itu nanya kayak saya bela olahraga aja mbak bukan sampai ya enggak ya enggak soalnya aku sih apa kata selain apa kata diriku tuh ikut apa kata orang tua. Nah terus aku habis dibilangin ambil PKN olahraganya aku mikir kayak nggak apa-apa sih kalau misal pilihan pertama nggak ambil olahraga soalnya kan juga nggak sesuai passion kan. Nah setelah itu aku kayak itu ya makin mikirin beneran nggak ya aku ambilnya jadi PKN nggak olahraga gitu. Nah jadi aku makin bingung pikiran yang reaksinya kayak beneran nggak ya ini aku ambil PKN dan kan PKN bukan pilihan sih aku emang nggak mau kayak aku nggak suka. Jadi tiap harinya tuh aku mikir kayak memang bukan mikirin tapi malah pikiran kayak aku udah mau ya tapi jurusannya belum tentu belum aku tentuin mau kemana soalnya kan memang kayak itu masih labil masih nggak tahu ya harus tahu tapi bingung aja mau kemana. Setiap hari aku ngomong sama papa terus aku jurusan apa ya kak mau kayak udah mbak ambil olahraganya terus besok udah mbak aku KN gitu udah mbak film satu aku kan jadi mikirnya itu kayak bingung sendiri tapi aku waktu itu kayak nggak mau cari solusi bareng cuma bilangnya tuh cuma ini nggak ada kesempatan aku kayak bilang potensi itu di mana gitu kan. Kan tiap harinya tuh bingung kan ya kadang sedih kadang banget kayak nangis terus kadang aku juga pengen didengerin gitu kan karena ini nggak punya masa depan besok udah kuliah loh kok aku belum ada ketemu
Tadi ini kak, nggak tahu. Jadi dari ayah dan Mbak Datu sendiri tuh cuma kayak nyuruh atau kalau enggak nyaranin ambil ini, tapi nggak sekalian diperjelas maksudnya gimana gitu. Oke, tadi kan Mbak Datu bilang kalau Mbak Datu maunya olahraga sama BK, tapi ayahnya nyaranin ke PKN aja. Nah kalau tahu nih Mbak Datu mau ambil BK sama olahraga ini kenapa? Dari SMP kan pernah ikut lomba gitu kan, atlet, lari, tapi aku tuh nggak ikut kelasnya sekolah-sekolah olahraga gitu kan, jadi dilatih sama papaku, soalnya papaku kan dulunya kan pelari. Dari situ aku kayak mulai rada minat ke olahraga, soalnya aku dulu suka olahraga tapi kayak karena aku sukanya tuh gitu tuh kayak dipaksa gitu kan, makanya aku tuh jadi suka. Terus yang kedua aku ambil BK soalnya aku kayak ya udah cari searching kan peluang guru BK itu banyak gitu kan. Terus menurutku juga gampang gitu, jadi apa hilang dari matematika, gak ada matematika di situ, jadi aku pilihnya BK. Jadi Mbak Datu berpikiran kalau BK itu nggak bakal ada matematikanya. Kalau boleh tahu nih, berapa presentase buat Mbak Datu, berapa presentase sukanya Mbak Datu dari pilihan pertama sama pilihan yang olahraga sama BK, berapa besar? Jadi satu Ya, kalau olahraga berapa persen, ke BK kalau olahraga ini pilihan satu, tapi presentasinya itu kalau BK 80. Jadi lebih banyak kan yang di BK. Jadi setelah ayahnya Mbak Datu bilang kalau Mbak Datu harus ambil PKN aja, gimana nih Perasaan saya itu sakit hati iya, sedih iya, terus stres juga iya, karena ya itu pilihan yang udah mau aku mantepin gitu kan, tapi ada aja kayak saya enaknya buat milih kain gitu kan. Jadi menurutnya Mbak Datu nih, ayahnya Mbak Datu itu kayak cuma nyaranin atau memang memaksa Mbak Datu untuk ambil PKN? Nyaranin tapi kayak di embel-embel udah mbak PKN aja mbak, kayak enak besok gampang kalau kerja lah, pulangnya juga hanya BK kan udah keluar, jadi ya biar yang muda-muda nih jadi BK kayak gitu loh pokoknya. Berarti kayak sedikit memaksa gitu ya? Iya. Menurutnya Mbak Datu nih, ayahnya Mbak Datu apakah sering kayak nyaranin sesuatu padahal Mbak Datu belum kepikiran sama sekali? Dari SMP jadi dari SD ke SMP itu kan aku daftar didaftarin gurunya ya. SMP ke SMA itu aku pernah ngalamin ini juga, daftar sendiri, bikin sendiri lah pokoknya. Terus kejadian lagi waktu SMA mau ke kuliah. Dulu sudah pernah kejadian seperti ini saat SMP mau ke SMA. Kan tadi Mbak Datu bilang kalau Mbak Datu itu daftar sendiri, cari sekolah sendiri. Itu berarti bukan itu masuk ke SMA yang itu berarti bukan keinginan dari orang tua. Ini kalau SMA itu kan kayak ya sama pertanyaanku ke papa itu kayak aku besok enaknya SMA itu di mana. Bapakku tuh nyaranin di SMA 1 ini aja. Terus kalau sekolah kalau mau nginep di rumah nenek kan, jangan aku mah nggak mau kayak nginep ke rumah saudara gitu. Risih juga iya, jadi aku kayak setiap aku bilang pak ini aku jadinya daftar di mana, di SMA mana SMA Cermi apa di SMA Cermi
itu kalau bantu anaknya orang lain tuh kayak gampang gitu ya, kayak ribut sendiri, kayak bingung sendiri. Tapi kalau ngurusin aku enggak. Jadi Mbak Datu berpikiran kalau ayahnya Mbak Datu itu lebih Tapi sibuk ngurusin yang punya orang lain dibandingkan sama ya, lebih effort ke orang lain daripada ke diri Mbak Datu sendiri. Mbak Datu berapa bersaudara? Tiga ya. Itu kejadian juga sama saudara-saudara Mbak Datu yang lain atau cuma Mbak Datu? kalau kakakku sih dulu memang kan kakakku SMK, waktu kuliah itu disaranin sama kakak buat olahraga. Akhirnya kakakku ini masuk ke olahraga. Nah, kakakku kan dulu SMK kan jurusan multimedia, pengennya tuh kuliahnya kayak yang berhubungan sama artistek gitu kan. Cuma kakakku ini manut ikut apa kata kakakku. Oke, tadi kan Mbak Datu udah sedikit ngeritain tentang ayahnya Mbak Datu. Kalau dari ibunya Mbak Datu sendiri, apakah setuju aja? Sama aku sih, apa kata aku sih, mau di mana gimana terserah aku. Tapi mamaku cuma dukung, kamu mau ini udah oke, ini oke. Jadi setuju aja ya. Oke. Kalau saya bilang menurutnya Mbak Datu nih, ayahnya Mbak Datu itu seperti gimana? Pertama itu orangnya kayak berprinsip, terus keras juga, selalu ya bukan dia, namanya orang tua kan selalu menuntut anaknya buat pilih yang terbaik gitu kan. Tapi menurutku sih aku ya nggak apa-apa, aku ada pilihan, aku ada hak untuk memilih keinginan sendiri. Terus kakakku juga sama orangnya emang baik banget, tapi baiknya kalau dia udah fokus ke satu tujuan, kayak misal dia mau bantu anaknya, temennya mau dia sekolah di mana, jadi kakakku yang rekomen buat daftar. Tapi kalau aku bandingin sama aku, kayak papa gampang banget buat ngebantuin anak orang lain dibandingkan sama aku. Jadi papanya Mbak Datu ya lebih sering bantuin orang lain daripada Mbak Datu sendiri. Nah, ada nggak satu momen yang Mbak Datu itu merasakan kalau papanya Mbak Datu tuh lebih kayak lebih ke orang lain daripada ke dirinya Mbak Datu sendiri? Lagi sih kayak contohnya bantu ke anak-anak temannya sekolah yang bisa menentukan. Kalau aku kan guru SMP, jadi dia ngebantu anak temennya buat masuk ke SMP dia. Terus kayak ngerekomin anak SMP, anaknya ini temennya ke SMA gitu. Jadi aku selalu mikir kayak aku juga pasti kebingungan, mau ngomong juga bilangnya cuma ya kamu A, kamu ke B, kamu ke C, itu tanpa alasan kenapa aku masuk itu. Apakah ada yang harus aku tonjolkan di pilihan itu? Itu sih. Setelah dari momen tadi, apa yang Mbak Datu rasakan? Yang aku rasakan tuh sedikit kecewa, terus marah. Jadi Mbak Datu ngerasain kalau ya bikin hati sedih gitu ya. Ada nggak di mana momen yang benar-benar bikin Mbak Datu itu kayak sedih banget sampai kalau mau marah itu nggak bisa ke ayahnya Mbak Datu sendiri? Saya marah, sedih, kecewa itu waktu SMP ke SMA itu kan ada penerimaan lewat jalur. Nah, di situ itu aku gak terima. Terus aku bilang aku gak terima Pak di prestasi. Terus aku orang yang suka ngeluh gitu kan, ngomong meskipun itu kayak aku gak tahu itu bercandaan apa
manas-manasin kan, biar aku ini kayak oh iya kenapa aku gak nurut sama kata dia. Tapi dibilang sih katanya kamu suka main makanya belajar ini gak mikirin diri sendiri, kamu nih itulah kayak dia tuh menyalahkan sepenuhnya itu karena salah sendiri. Terus Ke dia juga bilang kamu ini gak pernah doa kalau habis sholat. Aku di situ tuh benar-benar ya udah nangis, ya gimana lagi, udah kena omongan kayak gitu kan, terus kayak udah patah semangat, udah patah semuanya, udah nggak tahu lagi rasa. Aku di situ udah nangis. Kalau aku ngomong sedetik pun itu nggak bisa, jadi aku milih buat ke kamar, aku nangis, terus mama ditenangin mama gitu kan, kayak udah masih ada jalur koordinasi. Terus udah tenang, papa masuk ke kamar tuh kayak bisa, hatiku tuh nggak bisa nerima, soalnya aku masih pengen marah, sakit hati aku kalau ada papa di situ bawanya aku nangis. Nah itu aku momen yang aku ingat sampai sekarang waktu SMA. Jadi kasusnya ya hampir mirip Iya. saat mau Mbak saat ini ya datang ke kuliah. Mbak Datu ingat gak pertama kali ayahnya Mbak Datu itu marah sama Mbak Datu? Hal kecil atau hal besar bisa diurutkan dulu. Ke Pernah sih, jadi papaku tuh marah, aku lupa karena apa. Ini sih kok. Ke Dulu pernah ada momen yang sampai sekarang aku masih ingat, papaku tuh marah, tapi aku lupa karena apa, cuma benar-benar dia tuh marah, murka, dia tuh melempar apa tempelan melempar sampai tempelannya tuh bengkok, copot gitu. Aku tuh kan duluin aja nggak sedih. Ke Jadi ada suatu momen dimana aku ingat sampai sekarang, kalau aku tuh marah, tapi aku hampir lupa kejadiannya karena apa. Jadi bapakku tuh marah, dia tuh melempar tempelan gitu kan ke aku, tapi aku tapi tempelannya tuh sampai bengkok gitu, sampai patah. Nah terus itu aku udah nangis, aku mau bela diri sendiri juga, bakalan dihantam lagi, bakal lebih dimarahin. Jadi itu ayahnya Mbak itu udah marah besar gitu. Nah itu saat ayahnya Mbak itu marah itu apakah ibunya Mbak itu membantu menenangin atau bagaimana? Mamaku waktu bapakku marah itu, mamaku lebih kayak iya dia itu gak malah menyenangkan tapi ikut-ikut kayak manas-manasin papaku, jadi aku lebih dimarahin banget gitu. Jadi ibunya Mbak itu malah semakin membuat suasana memanas gitu ya. Jadi kan Mbak Datu udah ceritain nih kemarahannya bapaknya Mbak Datu karena hal besar. Kalau hal kecil pernah nggak kesalahan sedikit gitu? Aku kan dulu SMA ini kan aku dari kelas 1, kelas 2 sampai hampir mau lulus kan ikut pramuka. Terus aku kan sering pulang malam kan. Memang aku ini jadi penanggung jawab, jadi ketua pelaksana. Kan aku nggak bisa ninggalin teman-temanku rapat gitu kan. Pulang malam dimarahin kayak nggak usah lah pulang malam, nggak usah lah ikut pramuka, ngapain juga, besok kamu mau kuliah mesin sama diri kamu sendiri gitu. Aku nggak suka sebenarnya dimarahin. Kalau dia omongin baik-baik masih oke, aku nggak suka kalau dimarahin karena aku
merasa bersalah tapi malah bikin sakit hati. Saya tahu perasaannya Mbak Datu saat itu. Saya juga bisa merasakan dari ceritanya Mbak Datu. Pernah nggak di mana ayahnya Mbak Datu itu maling? Ke. Kalau Mbak tahu pernah nggak ayahnya Mbak Datu itu kalau Mbak Datu buat salah itu dibilangin pelan-pelan dari itu tanpa emosi? Papaku kadang nggak bisa ngomong yang halus gitu, pasti ada kayak penekanan emosi. Jadi dia tuh kalau ngasih tahu itu kayak nyalahin aku dulu, baru masuk dulu kayak ngomong kayak nyalahin, terus ngasih kata-kata penenang gitu, tapi nggak bisa menerima dari hati dulu. Soalnya emang bawaannya orang yang nggak bisa ngomong yang kalem, nggak kayak ada marahnya. Jadi Mbak Datu tuh meskipun papanya Mbak Datu sudah memarahi, nah, terus setelah itu memberi kata-kata penenang, tapi Mbak Datu masih belum bisa menerima karena masih ada sakit hati yang menjaga. Nah, sebelumnya nih Mbak Datu pernah nggak ngungkapin apa yang Mbak Datu rasain, apa yang ingin Mbak Datu katakan ke ayahnya Mbak Datu? Kalau ada masalah apapun, kayak aku tuh ngomong sama diri sendiri kayak aku tadi hari ini bilang ya ke papaku gini, tapi enggak aku sampein. Jadi aku simpen itu, karena aku bilang kayak aku nggak suka kalau papa kayak gini tuh dia. Kalau ke ibunya Mbak Datu? Kalau masalah apapun tuh aku kayak masalah pendidikan, masalah apalah itu ke papaku. Kalau papaku aku jarang cerita, jadi kayak cerita yang keseharian lah. Jadi Mbak Datu itu lebih merasa lebih welcome ke papa atau ke ibu? Kalau aku lebih terbuka ke mama. Ke mama ya? Jadi sama papa itu kayak masih belum bisa terbuka. Tuh, Ke. kalau Mbak Datu diberi, kalau Mbak Datu ada kesempatan atau ada kesempatan atau ada Ke. kalau Mbak Datu ada kesempatan atau waktu untuk berbicara sama ayah, ada nggak yang mau Mbak Datu sampaikan? Jelas ada sih. Kalau disuruh, kalau misalnya Mbak Datu pulang terus bilang ke ayahnya langsung, apakah Mbak Datu sanggup? Gak sanggup sih kak, susah. Oh, jadi masih ada yang menjanggal gitu. Oke, sebelumnya berarti Mbak Datu belum pernah mengungkapkan perasaannya, dan Mbak Datu kalau saya tanya nih, ingin nggak ngungkapin ke ayahnya perasaan yang Mbak Datu rasain? Sebenarnya pengen, cuma nggak bisa, gengsi. Soalnya kan emang suka cekcok gitu kan, kayak kalau udah marah. Jadi Sebelumnya mungkin saya akan mengasih Mbak Datu 2 teknik konseling yang nantinya Ke. yang nantinya diharapkan bisa sedikit membantu, atau kalau bisa sangat membantu Mbak Datu biar bisa dan berani mengungkapkan perasaan Mbak Datu ke ayahnya. Sebelumnya saya akan menjelasin dulu. Jadi nanti saya akan menggunakan teknik N-Picture, yaitu nanti saya akan menyediakan objek. Nah, objeknya di sini saya menggunakan kursi yang ada di samping saya. Saya tadi udah jelasin ya. Kalau saya itu menggunakan objek sebuah kursi. Nah, di samping Mbak Datu ada sebuah kursi. Nanti Mbak Datu ikutin aja apa yang akan saya katakan. Sebelumnya Mbak Datu kalau menahan nafas itu sanggupnya saya hitung cepat atau lambat? Ya, normal aja ya. Coba pejamkan matanya dulu. Akan membantu Mbak Datu merilekskan badan sebentar ya. Saya mulai hitung 1 sampai 4, nanti Mbak Datu tarik nafas. Setelah itu nanti saya hitung lagi, Mbak Datu tarik nafas, dan saya hitung lagi nanti 2. Dan itu akan berulang kali selama 3 kali sampai
3, 4, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, 4, buang. Jadi saya minta Mbak Datu untuk membayangkan kalau Mbak Datu itu lagi berada di rumah. Nah, di rumah itu cuma ada Mbak Datu sama ayahnya Mbak Datu. Di sana Mbak Datu melihat ayahnya Mbak Datu lagi membaca Quran di depan sendirian. Nah, Mbak Datu datang menghampiri ayahnya Mbak Datu. Mbak Datu sekarang posisinya udah ada di depan ayahnya Mbak Datu. Setelah Mbak Datu mengambil ayahnya Mbak Datu, Mbak Datu memanggil. Coba Mbak Datu panggil ayahnya Mbak Datu. Nah, setelah Mbak Datu memanggil, ayahnya Mbak Datu melihat Mbak Datu. Di sana, apa yang dikatakan oleh ayahnya Mbak Datu? Di sana apa yang dikatakan ayahnya Mbak Datu? Mbak Datu bakal berapa apa kalau ayahnya Mbak Datu? Jadi coba Mbak Datu setelah ayahnya Mbak Datu bilang kenapa, Mbak Datu mau bilang kan aja Cuma mau ditinggalin setelah ayahnya Mbak Datu menjawab apa yang Mbak Datu katakan, Mbak Datu mau bilang oke, berarti ya coba Mbak Datu lihat raut wajahnya ayahnya. Mbak Datu lihat, kemudian dipandangin apakah raut wajah ayahnya itu lagi marah atau lagi tenang atau lagi santai. Bisa katakan santai. Jadi posisinya yang Mbak Datu lagi santai ya. Kalau lagi nyantai nih biasanya Mbak Datu kalau yang ada yang Mbak Datu ya lagi santai. Ayahnya Mbak Datu suka ngopi nggak atau teh? Coba Mbak Datu tawarin ayahnya. Gimana rasanya ya? Nah sekarang Mbak Datu jalan ke dapur. Ini ayahnya Mbak Datu kopi. Sambil buat kopi, Mbak Datu sambil mikir gimana caranya biar saya bisa berani bilang ke ayahnya sendiri. Setelah sudah, Mbak Datu sudah nyelesain buat kopi. Sekarang Mbak Datu datang lagi ngambilin ayahnya dan kasihkan kopi. Terus ayahnya Mbak Datu jawab, Iya, makasih. coba Mbak Datu duduk di samping kursi yang ada di sampingnya ayahnya Mbak Datu. Sudah duduk. Coba Mbak Datu panggil lagi ayahnya. Responnya ayahnya gimana? Iya, kenapa? Sekarang coba Mbak Datu pegang tangan ayahnya Mbak Datu. Coba wajahnya, raut wajah ayahnya Mbak Datu bingung atau saat Mbak Datu memegang tangannya ayahnya, apa yang ayahnya katakan? Coba Mbak Datu katakan apa yang ingin Mbak Datu katakan, entah kayak santai atau apapun. Aku cuma mau bilang sekarang coba Mbak Datu mulai obrolan dengan ayahnya. Pak, gimana? Besok ibu jadinya kalau Ucapan dulu. Terus ayahnya Mbak Datu jawabnya terserah sih Mbak, terserah Mbak mau
jurusan apa dan sekiranya cocok. Setelah Mbak Datu memegang tangannya ayahnya, bagaimana responnya? Bingung tanya kenapa Mbak ada apa aja. Kalau saya minta Mbak Datu buat peluk ayahnya Mbak Datu, apakah keputusan itu? Apa yang Mbak Datu rasakan saat memeluk ayah? Sedih, nangis gemuk. Dan apa yang ayahnya Mbak Datu rasakan yang bisa Mbak Datu rasakan? Sekarang Mbak Datu bisa melepas pinggannya. Sekarang tiba-tiba saja telepon Mbak Datu berbunyi dan Mbak Datu meninggalkan ayahnya Mbak Datu, dan sekarang Mbak Datu berjalan menghampiri telepon tersebut di dalam kamar. Apakah saudara? Sekarang Mbak Datu gugur. Mbak Datu di situ masih merasakan tidak kalau pelukan ayahnya Mbak Datu itu masih ada. Setelah memeluk ayahnya Mbak Datu, apa yang Mbak Datu rasakan? Mbak Datu posisinya cuma baru bisa berkontak fisik tapi belum berani menembak. Sekarang boleh menembak. Jadi saya rasa Mbak Datu belum berani yang dipakai sekarang. Sekarang itu sudah ada kemampuan, sekarang sudah berani memeluk dan memegang tangan ayah. Mungkin saya akan mengasih Mbak Datu tantangan buat Mbak Datu. Nanti coba ajak ngobrol aja ya, terserah ngobrol santai atau ngobrol apa, atau cuma manggil ayah gitu atau nawarin kopi gitu. Nah setelah itu saya akan menjadwalkan lagi jadwal untuk kita melakukan proses foto. Terima kasih ya Mbak Datu sudah berani datang ke saya untuk menceritakan sama-sama kami. Nanti saya akan kabarin lagi lewat WA.